Selain Mas Ferry suka berdakwah, begitu pedulinya Mas Ferry terhadap anak yatim piatu, serta begitu sayangnya pada sesama manusia. Setiap setahun sekali Mas Ferry selalu membantu anak yatim piatu dari beberapa hasil produknya, serta juga dari sahabat semuanya YG sudah memaharkan produknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat di channel Kang Ferry Official. Ini saya pada siang ini menjelang sore saya menceritakan tentang kejadian-kejadian hal di Jerry itu. Karena beberapa hari yang lalu datanglah saudaranya laki-laki kemari mencari-nyari. Setelah itu beliau wafat, tadi kemarin itu wafat, tempat wafat, jatuh ke jurang dia itu. Jadi beliau ini banyak sekali nih yang datang, saudaranya Jerry. Setelah itu kemarin juga datanglah istri yang mengaku beliau ini istrinya Jerry yang bernama Ibu Selin. Jadi kita juga belum mengetahui benar sah apa tidaknya, kita belum tahu ya. Jadi beliau ini juga mempunyai seorang anak. Bahwa siang ini saya akan menceritakan tentang kejadian si Jerry itu. Yang semalam beliau jatuh ke jurang. Dengan muka yang bernanah, keluarlah busuk ya. Busuk, mukanya itu busuk. Jadi kita serahkan beliau kepada keluarganya untuk dimakamkan secara agama, secara Islam. Beliau ini sangat meresahkan tindakannya atau perbuatannya dengan juga menyewa para dukun beliau ini untuk menculik Mas Ferry sampai matanya dicongkel juga. Jadi kita merasa ya memaafkanlah meskipun perbuatan beliau ini begitu, karena kita sebagai manusia harus saling memaafkan. Lalu juga datang saudaranya kemari nyari-nyari adiknya mana. Adiknya ya adalah si Jerry itu, adiknya. Sampai kemarin juga datang seorang wanita yang mengaku sebagai istri si Jerry, menuntut atas meninggalnya suaminya. Itu yang kita kurang percaya masih gitu, masih belum yakin juga. Yang bernama Ibu Selin itu. Beliau kemarin datang kemari menuntut, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang keras beliau. Bahkan dia mengatakan dia itu sudah punya anak dari si Jerry. Ibu Selin ini ternyata mempunyai seorang anak. Ya kita juga kesian kan jadinya, apalagi anaknya katanya masih sekolah, masih kecil, masih sekolah lah istilahnya. Belum umur 17 tahun belum, masih sekitar bawah 17 tahun. Jadi insya Allah mudah-mudahan Ibu Selin ini mengerti atas kelakuan si suami ini, atas biadabnya si suami, si Jerry itu. Jadi perbuatannya ini si Jerry
Si istri ini tidak tahu sama sekali. Bahkan sampai dia hura-hura menghambur-hamburkan uang, dia pun tidak mengetahui si Ibu Selin ini. Jadi gimana ya, apakah dia kan satu rumah, kok tidak mengetahui, itu yang saya bingungkan. Jadi kalau memang tujuannya ingin menuntut sini, ya kita kan tidak membunuh atau memukul. Dia kan jatuh ke jurang. Ya kan, jatuh ke jurang. Bahkan kita udah serahkan ke keluarganya. Kalau memang kita tidak tolong, mungkin di jurang dia dimakan hewan-hewan buas. Maka itu alhamdulillah ditolong oleh teman-teman, termasuk mengangkat jenazah, dibawa ke rumahnya si Jerry, diserahkan ke keluarganya, dimakamkan secara agama, secara Islam. Alhamdulillah istilahnya. Ya mudah-mudahan aja atas perbuatannya beliau ini kita maafkan semuanya ya. Karena orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya kan? Saat masa hidupnya, sombongnya, tingkahnya, sombong dianya, sampai menghamburkan uang, sampai mencongkel mata Jerry, mata Ferry, mencelakai Slamet, gitu kan? Maka itu ya para sahabat, kita ya itu kita maafkan. Cuma kita fokus sekarang untuk menyembuhkan gimana si Mas Ferry ini, kita untuk menyembuhkan ya. Insya Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Dek. Dari mana Dek? Silakan Dek, duduk biasa. Nah, ada apa Dek? Hah? Saya anaknya Jerry. Oh, anaknya Jerry. Ya. Terus tujuan kamu untuk apa? Saya mau kemarin ibu saya kesini. Betul. Oh, itu ibu kamu, Mama Selin. Ibu Selin. Iya. Terus? Nah, gini Bib, saya kan masih sekolah dan butuh biaya. Dan bapak saya sudah meninggal. Ibu saya juga nggak kerja. Ya, begini. Kesian juga ya. Terus, emang sekolah kelas berapa sekarang? 2 SMK. 2 SMK. Jadi tujuan kamu mau menanyakan atas meninggalnya orang tuamu. Ya. Beliau ini ya mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Atas meninggalnya orang tua kamu. Insya Allah kalau kamu ingin biaya untuk sekolahmu itu ini, insya Allah kita bisa bantu ya. Jadi kita harus berunding dulu dengan tim. Sebab saya juga tidak bisa memutuskan begitu aja ya. Saya harus berunding dengan tim gitu. Jadi insya Allah kalau tim kita bagaimana nanti kita rundingkan dulu gitu loh. Jadi saya nggak bisa memutuskan gitu. Iya. Jadi begitu ya. Ya Bib. Terus nasib saya gimana Bib? Kalau mengenai nasib kamu, maka itu tadi sudah saya bilang ya. Insya Allah kita bisa bantu ya. Bukan sepenuhnya, mungkin sekadarnya atau bagaimana. Kita nanti berunding dulu dengan tim untuk mengurus kamu, biaya sekolah kamu semuanya ya. Karena kamu juga yang membutuhkan pendidikan. Apalagi kamu masih sekolah ya kan. Terus kenapa bapak saya kok bisa meninggal sampai busuk Bib? Oh itu. Ya itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kamu harus sekarang ini bersabar. Apalagi kamu hidup dengan ibumu saja sekarang ini. Ya kalau bisa kamu bantu ibu. Gitu. Saya belum bisa percaya Bib karena belum apa?
saya belum bisa percaya, Bib, dengan kematian bapak saya. Karena kematian bapak saya bisa sebusuk itu. Ya, memang kamu belum bisa percaya ya. Nanti insya Allah kamu lama-lama jika udah besar akan mengerti atas perbuatannya. Karena beliau ini suka kedukun. Bahkan pesugihan juga main dukun dia itu. Apa tim kamu di sini bisa menuntun kematian bapak saya, Bib? Maksudnya menuntun kematian bapak kamu gimana? Karena ya bapak kamu kan sudah saya serahkan. Ya, kepada keluarganya sudah saya serahkan. Insya Allah lah, kayaknya apalah. Dia tahu bapak saya sudah meninggal, tapi nasib saya gimana? Nah itu dia, kalau mengenai nasib kamu yang kata kamu masih sekolah, insya Allah kita rundingan dulu bersama tim untuk mengenai nasib kamu yang sekarang ini yang telah ditinggal orang tuamu, hanya hidup dengan ibumu saja. Karena kemarin ibu kamu itu datang kemari. Jadi insya Allah kalau mengenai nasib kamu, insya Allah kita bisa bantu ya. Mudah-mudahan kita bisa bantu mengenai nasib kamu. Sekolah tetap aja sekolah, menuntut ilmu. Ya, saya pokoknya minta pertanggungjawaban, Bib, karena ibu saya tidak bekerja. Ya insya Allah ya. Apalagi ibu kamu belum bekerja. Kita sebagai sesama manusia harus saling menolong. Itu saling menolong kita ini. Insya Allah kebutuhan kamu untuk sekolah lanjutkan, bisa melanjutkan. Mudah-mudahan ya tim kita akan membantu. Ya, Bib. Atas sampai kamu sekolah, sampai kamu ingin kuliah, insya Allah tim kita akan bantu. Bib, saya ingin tanya. Katanya di sini ada yang matanya dicongkel sama bapak saya. Ya, memang benar ada. Kamu tahu dari ibumu apa cerita segalanya? Ya, saya tahu dari ibu saya. Ibu saya cerita semuanya. Nah, sekarang gini ya, itu memang perbuatannya orang tua kamu, bapak kamu. Karena bapak kamu itu berteman atau bergerombol dengan para dukun-dukun. Maka itu kamu mudah-mudahan tidak sama dengan perbuatan bapak kamu. Mengenai sekolah kamu, pendidikan, insya Allah kita dengan berserta tim, insya Allah akan menjawab untuk kamu melanjutkan sekolahmu. Karena agar apa? Tidak sama dengan tingkah laku di bapak. Jadi kamu kan insya Allah jadilah anak yang teladan. Bantulah ke orang tuamu yang sekarang ini hanya seorang ibu sendiri hidupnya. Jadi tolong kamu bantu nanti ibumu itu. Insya Allah kita akan melanjutkan untuk menyekolahkan kamu supaya lanjut. Terus saya bisa membantu gimana karena saya masih sekolah kok. Maka itu kalau kamu kan memang belum bisa membantu atau belum bekerja lah. Apalagi ibumu tidak bekerja juga. Insya Allah tim kita akan membantu untuk menyekolahkan kamu, melanjutkan pendidikan kamu. Lanjutkan saja sekolahmu nanti ya. Insya Allah kita akan membantu semuanya sampai kamu ingin bekerja atau melanjutkan kuliah kamu. Jadi sekedar hanya kita bisa membantu aja. Apa penyebabnya bapak saya kok bisa mencongkel matanya di sini? Nah, atas perbuatan bapak kamu, kenapa teman saya itu dicongkel oleh bapak kamu yang kamu tanyakan kan? Karena dia ini berteman oleh para dukun dan ingin menguasai tempat kita, ingin mengambil benda-benda kita, barang-barang kita yang ada. Jadi
sampai dia membayar dukun untuk menangkap teman kita, bahkan menjelakai teman kita. Yang pertama teman kita saat itu diculik, itu yang kita juga. Itulah ceritanya bapak kamu itu. Betulkah bapak saya membayar dukun? Ya, memang benar. Kalau kamu ingin mengetahui, nanti kamu lihat aja, kamu buka aja di YouTube-nya itu. Kalau memang kamu ingin tahu official Mas Ferry, kamu lihat atas perbuatan bapak kamu yang sombong, membawa uang gendelan dengan ditaburkan kepada wajah orang. Kamu lihat aja di situ. Karena bapak kamu ini gimana ya, tingkah lakunya itu sombong. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya. Ya, mudah-mudahan kita doakan aja. Karena kesian beliau sampai bernanah mukanya gitu. Kesian. Saya masih sekolah, Bib. Sedangkan ibu saya nggak bekerja. Ya, nanti kan sudah saya bilang dari tadi itu, kita akan bantu untuk sekolahmu, lanjutkan ya. Kita bersama tim nanti akan memberi biaya atau sekolah buat kamu. Dan akan membantu ibumu. Apalagi ibumu tidak bekerja gitu. Insya Allah kita akan bantu. Ya, gitu. Ya, Bib. Nah, jadi kalau kamu ingin tinggal di sini pun silakan, nggak masalah ya. Mungkin ibu kamu nantinya bekerja, jadi kamu takut karena di rumah sendirian. Bisa kamu kumpul di sini sama teman-teman, banyak nanti perempuan juga. Kumpul aja di sini. Mudah-mudahan ibumu dapat pekerjaan yang baik. Itu yang halal, yang berkah untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan itu ini. Kalau soal makan nggak masalah, kesini aja kamu sama ibumu, nggak masalah. Insya Allah kita bisa bersama tim akan membantu juga. Gitu ya. Ya, Bib. Apa namamu tadi? Tika Claudia. Tika Claudia. Jadi kalau Tika ingin di sini silakan. Mau kembali lagi untuk melihat ibu silakan, terserah ya Tika ya. Jadi kita sampai di sini dulu ya, karena ini Tika tadi datang mengaku sebagai anaknya Jerry. Kesian juga kalau beliau lagi sekolah, masih sekolah ya, kesian. Kita akan bantu insya Allah ya. Doakan para sahabat, kita akan tetap membantu anak ini yang tidak tahu menau atas perbuatannya bapaknya. Ya, jadi bapaknya ini begitu juga dengan istrinya, belum tahu. Karena kemarin itu datanglah istrinya kemari marah-marah karena beliau ingin menuntut juga atas perbuatannya, atas meninggalnya suaminya. Jadi insya Allah kita akan bantu. Bagi para sahabat yang ingin membantu silakan, nggak masalah juga ya. Karena kesian yatim beliau ini. Ya, itu aja ya. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini ya para sahabat. Mas Ferry Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.